Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Insya Allah semua dalam keadaan baik ya. Ya, hari ini ketemu lagi dengan Bu Ina dengan pembelajaran PAI. Dan sekarang kita masuk ke pelajaran kedua, yaitu kita belajar Al-Quran. Oke, Bu Ina sudah punya videonya, jadi kalian bisa simak dan perhatikan baik-baik ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Senangnya belajar Quran Surat An-Nasr. Pelajaran 2, kelas 2, semester 1. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, membaca Quran Surat An-Nasr ayat 1-3 sesuai tajwid Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan hafalan Quran Surat An-Nasr ayat 1-3 dengan baik dan benar. Yang ketiga, menuliskan kalimat dalam Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Yang keempat, memahami makna Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa dulu yuk sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berikanlah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Teman-teman, apakah di rumah kalian memiliki Al-Quran? Insya Allah semuanya punya ya, karena Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh umat Islam. Al-Quran memiliki isi kandungan yang sangat lengkap. Dan wajib loh untuk mempelajari Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan pahala untuk kita. Selain itu, manfaat yang kita dapat dalam membaca Al-Quran adalah menjadikan hati kita menjadi tenang dan hidup kita pun menjadi lebih teratur. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut yuk. Bu Ina punya lagu loh tentang sebelum baca Al-Quran. Kita akan menyanyikannya dengan menggunakan irama lagu sebelum kita makan. Kalau kalian tahu, bisa ikuti ya, kita bernyanyi bersama ya. Oke, kita mulai. Sebelum baca Al-Quran, membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah, mengingat pada Tuhan. Sebelum baca Al-Quran, membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah, mengingat pada Tuhan. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa, ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa, baca basmalah bersama. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa, ayo baca basmalah. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah ikut bernyanyi. Oh ya teman-teman, di lagu yang sudah kita nyanyikan, di sana kita diingatkan bahwa setiap kegiatan yang baik kita awali dengan membaca basmalah. Apalagi pada saat kita mau membaca Al-Quran. Oke, sekarang kita baca yuk sama-sama surat An-Nasr. Ikuti Bu Ina ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, ayat pertama, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat kedua, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ayat ketiga, maka bertasbihlah dan muji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Teman-teman, setelah kita membaca arti dari surat An-Nasr, kita akan mempelajari lagi loh pesan atau kandungan yang ada di dalam surat An-Nasr. Kita bahas satu-satu ya. Oke. Pertama, surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 3. Surat An-Nasr termasuk golongan surat Madaniyah. Tapi ada khasnya loh dari surat An-Nasr ini. Walaupun turunnya di kota Mekah, tetapi ternyata golongan surat An-Nasr adalah golongan Madaniyah. Kenapa? Karena pada saat turunnya surat An-Nasr, Nabi Muhammad sudah melakukan hijrah, yaitu pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Surat An-Nasr memiliki arti pertolongan. Nama An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat di ayat pertama, yang bunyinya Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, kata An-Nasrnya ada di tengah-tengah di ayat pertama. Surat An-Nasr diturunkan sesudah surat At-Taubah. Surat An-Nasr juga menceritakan tentang kisah Fatu Mekah. Di sana diceritakan bahwa Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melawan kaum Quraisy yang ada di kota Mekah. Pada saat itu Allah menolong Nabi Muhammad sebagai hadiah untuk Nabi Muhammad dan para umatnya yang sudah berjuang untuk berdakwah. Pada saat itu kaum Quraisy berbondong-bondong loh masuk agama Islam. Subhanallah, mereka semua bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun atas segala dosanya. Nah, kalau kalian pernah membaca kisah ini disebut dengan Fatu Mekah. Surat An-Nasr menerangkan janji dan pertolongan Allah yang akan datang. Islam juga mendapatkan kemenangan. Oke teman-teman, setelah kita membaca surat An-Nasr dan kita juga sudah memahami arti dari surat An-Nasr, sekarang waktunya kalian untuk menghafal. Bagaimana ya caranya menghafal surat An-Nasr agar cepat dan mudah? Ya, yang pertama kita bisa baca berulang-ulang dan melafalkannya secara berulang-ulang juga. Ayat demi ayat kita ulangi. Setelah kita membaca berulang-ulang, yang kedua, kita bisa saling mendengarkan hafalan antar teman kita. Dan kuncinya yang terakhir adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Niat yang benar-benar atau niat yang sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman yang sudah fokus untuk pembelajaran kali ini. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.